Mari bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan, membuka bagian Alkitab dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 15. Bagian firman Tuhan di saat ini akan saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan, doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka sekarang berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawai. Ibu bapak, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Jika kita diberi kesempatan untuk meminta, hal apakah yang akan kita minta? Firman Tuhan saat ini menguraikan tentang seorang Raja Salomo yang diberi kesempatan untuk meminta. Mari kita melihat apa yang bisa dipelajari dari kehidupan Salomo sebagai orang nomor 1 di Israel pada saat itu, meskipun dikatakan ia masih muda dan belum berpengalaman. Kesempatan meminta itu
digunakan dengan sebaik-baiknya oleh Salomo. Lalu apa yang diminta oleh Salomo? Salomo bukan meminta kebutuhan-kebutuhan dunia, tetapi bagaimana dia bisa memimpin bangsa Israel dengan adil dan bijaksana. Kesadarannya bahwa dia masih sangat muda dan belum berpengalaman membuat Salomo meminta hal yang lebih esensial. Hati yang penuh hikmat dan pengertian. Hati yang paham untuk bisa menimbang-nimbang perkara yang baik, benar, dan tepat. Bahkan hati yang mampu untuk bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ibu bapak, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berbicara hikmat merupakan sesuatu yang pasti dibutuhkan dalam segala hal yang hendak dilakukan dan dikerjakan. Sebab dengan hikmat akan menuntun seseorang untuk dapat melakukan sesuatu itu dengan baik dan benar, termasuk dalam pengambilan suatu keputusan. Hal inilah yang sungguh dibutuhkan oleh seorang Salomo. Jikalau kita mencermati secara jelas, ternyata yang diminta oleh Salomo ini adalah hal yang sederhana, namun memiliki dampak yang luas. Hikmat yang diminta oleh Salomo ini adalah hikmat yang sederhana. Salomo meminta hikmat yang dikontrol oleh hati nurani, yang dalam ungkapan bahasa Ibrani lev somem, yang artinya hati yang paham menimbang perkara. Karena itu dalam ayat 9 dikatakan, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Ungkapan ini pada intinya menunjuk kepada hati yang siap untuk mendengar keputusan Tuhan, bahkan menjadi cerminan dalam pengambilan suatu keputusan. Salomo tidak meminta umur panjang dan kekayaan, tetapi apa yang tidak diminta oleh Salomo ini ditambahkan Tuhan dalam kehidupan Salomo. Ibu bapak jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pertanyaan yang pertama, mengapa permintaan Salomo ini dipandang baik dan dikabulkan oleh Tuhan? Ada dua hal. Yang pertama, karena Salomo sadar tanpa Tuhan ia tidak dapat memimpin bangsa Israel yang besar. Dengan sebuah kesadaran bahwa sebagai raja yang masih muda dan belum berpengalaman, bahkan bangsa yang ia pimpin adalah bangsa yang besar, maka Salomo tahu bahwa pastinya banyak perkara yang akan ia hadapi. Sehingga Salomo meminta hikmat dari Tuhan untuk memampukannya melakukan tugas kepemimpinan sebagai raja bagi bangsa Israel pada waktu itu. Hal yang kedua, karena apa yang diminta oleh Salomo bukanlah permintaan yang egois, bukan untuk kepentingan pribadi. Sebagai seorang pemimpin atau raja, bisa saja Salomo meminta umur panjang, kekayaan, dan sebagainya. Tetapi Salomo justru menunjukkan hal yang berbeda. Salomo meminta hikmat untuk kepentingan bangsanya yang ia pimpin kala itu. Salomo tidak egois dalam permintaannya kepada Tuhan, sehingga hal ini dipandang baik di mata Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan kita untuk dapat memperoleh hikmat dari Tuhan? Ada 3 catatan. Yang pertama, mintalah dengan penuh kerendahan hati. Salomo telah memberikan sebuah teladan yang baik dengan bagaimana cara ia mendapatkan hikmat dari Tuhan. Sebuah permintaan yang didasari dengan kerendahan hati. Salomo sadar bahwa tanpa hikmat Tuhan, ia akan salah dalam memutuskan segala sesuatunya. Hal yang kedua, hidup takut
akan Tuhan. Dari Raja Salomo kita diajari juga bahwa yang pantas dan berhak untuk mendapatkan hikmat Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Dalam Mazmur 111 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Hal yang ketiga, hidup dalam ketaatan. Dalam ayat 14 dikatakan, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Hal ini mau mengingatkan Salomo bahwa ketika ia hidup dalam ketaatan yang sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan berkehendak atas kehidupannya. Ibu bapak jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Salomo ketika ia dipilih dan dipakai sebagai seorang raja, ia sadar bahwa hikmat Tuhanlah yang lebih ia butuhkan dalam tanggung jawabnya sebagai seorang raja. Lalu bagaimana dengan kita? Bagian firman Tuhan saat ini memberi sebuah pesan penting bagi kita semua melalui Raja Salomo yang mau mengingatkan kita semua belajar untuk hidup mengandalkan Tuhan. Pentingnya bagi kita untuk meminta hikmat Tuhan di tengah-tengah tugas kita masing-masing dalam profesi apapun itu, termasuk dalam kerja pelayanan yang Tuhan percayakan. Karena tantangan dan pergumulan yang besar pasti akan kita jumpai, sehingga dengan hikmat Tuhan kita menjadi arif dan bijaksana. Raja Salomo juga mau mengingatkan kita semua untuk menjalani kehidupan ini dengan kerendahan hati, hidup takut akan Tuhan, serta hidup dalam ketaatan. Dengan demikian, berkat-berkat Allah akan menjadi bagian kehidupan kita. Hal yang perlu kita sadari adalah bahwa Allah akan memberikan apapun, memberikan apa yang kita minta dalam doa. Bahkan Ia memberikan melebihi dari apa yang kita minta. Oleh sebab itu, ketika kita mampu datang kepada Tuhan dalam kondisi dan situasi apapun itu, Ia pasti akan menolong kita. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan Tuhan inilah yang saya rasakan di perjalanan kehidupan, menjalani masa vikariat selama 2 tahun di jemaat Emmaus Paniki. Berhadapan dengan tantangan dan pergumulan, bahkan suka duka pelayanan yang dalam pandangan manusia mungkin sulit untuk dijalani. Tetapi firman saat ini benar-benar mengingatkan saya dan kita semua bahwa betapa pentingnya hikmat Tuhan ketika situasi dan kondisi sulit untuk kita jalani. Firman saat ini menjadi kekuatan saya untuk terus meyakini bahwa apapun itu adalah bagian dari cara Tuhan memproses saya melangkah melanjutkan panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan. Namun hal yang sungguh luar biasa yang harus saya sampaikan adalah meskipun di tengah tantangan dan pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Emmaus Paniki, jemaat ini tetap setia, berdiri kokoh, menjalankan tanggung jawab pelayanan, sehingga mampu melahirkan seorang pelayan Tuhan, pendeta gereja Masih Injil Sandia Talaut. Oleh karena itu, sebagai anak kedua yang dibentuk, dibina, ditempa selama 2 tahun di jemaat ini, maka sepatutnya saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua umat Tuhan yang ada di jemaat ini, mulai dari orang tua lanjut usia sampai kepada anak-anak kecil, rekan-rekan pelayan Tuhan, penatua dan diaken, bahkan kedua konselor, serta orang tua dan keluarga, untuk topangan, kasih sayang, perhatian dan kepedulian yang sampai hari ini tetap saya rasakan, yang mengiring saya berdiri seperti pada saat ini. Teruslah berkarya di tengah tanggung jawab pelayanan, meskipun berhadapan dengan tantangan dan pergumulan, meyakini bahwa di
ya Tuhan, Sang Kepala Gereja dan pemilik pelayanan akan terus memberkati kita dengan hikmat-Nya untuk melakukan tugas panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Amin.